Paijo Cafe itu sudah menggunakan alat biji kopi. Yang kita pilih itu kopi yang siap di roasting itu kadar airnya 12 sampai 11 masukkan kopi. Dorong mesin roasting. Sekarang kita sudah berada pada tahap extract. Pada tahap extract yaitu letupan yang pertama pada fase extract atau kebakar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini teman-teman kita berbagi tips bagaimana cara merosting kopi. Jadi kita Paijo Cafe itu sudah menggunakan alat sangrai kopi sehingga bisa memadukan metode tradisional dengan teknologi sehingga bisa menjaga cita rasa dan karakteristik kopi yang terkandung di dalamnya dengan menggunakan alat kopi mesin roasting tipe N500 yaitu kapasitas 500 gram atau setengah kilo. Tahap-tahap yang dimulai sebelum roasting kopi yaitu mengenali jenis kopi. Jenis kopi apa yang mau kita roasting? Arabica atau Robusta? Karena proses perostingan kopi jenis kopi Arabica dan Robusta itu berbeda. Kali ini kita akan merosting kopi jenis Arabica Kintamani Bali. Kemudian memilih biji kopi. Itu biji kopi yang kita pilih itu harusnya petik merah, karena kopi yang petik merah itu rasanya akan semakin nikmat nih. Seperti halnya ini kopi Arabica ini petik merah, jadi rasanya itu ada asam manis, rasa buahnya juga muncul gitu. Memang harganya sih lebih mahal, cuman kan mengutamakan kualitas, yaitu sortir kopi. Karena kopi itu biasanya memiliki defect, yaitu biji kopi pecah, biasanya begitu. Biji kopi yang warnanya hitam itu juga akan mempengaruhi karakteristik atau cita rasa dalam secangkir kopi kita. Cuman kopi yang mau saya sangrai ini sudah disortir, jadi harganya memang agak mahal, tapi kan kita lebih ringan untuk bekerja. Tahap yang terakhir yaitu mengetahui kadar air dalam biji kopi. Biasanya idealnya kopi yang siap di roasting itu kadar airnya 12 sampai 11%. Jadi kopi tersebut itu mudah untuk di roasting, jadi tidak sulit untuk pemerataan kematangan kopi nanti. Nah, sambil kita bincang-bincang, kita hidupin mesin roasting dulu. Mesin roasting sudah siap untuk menggoreng. Sambil menunggu mesin roasting siap untuk menggoreng kopi, kita berbagi tips juga tahap-tahap yang kita harus ketahui ketika merosting. Yang pertama yaitu drying. Drying yaitu proses pengeluaran kadar air di dalam biji kopi. Nah, nanti dalam proses drying ini biasanya sebelum memasuki tahap berikutnya itu kadar airnya berkurang sampai 8. Kemudian tahap yang kedua yaitu yellowing atau biji kopi itu mulai berubah menjadi kuning karena pengurasan kadar air dalam proses yellowing itu nanti proses pencoklatan pun akan dimulai. Kemudian ada proses extract yaitu letupan yang pertama. Kemudian juga ada second crack. Nah, biasanya saya itu menyudahi proses roasting ketika second crack, karena kalau nanti kita merosting terlalu lama di fase ini, nanti kopi yang kita roasting itu akan terasa lebih pahit.
Nah, biasanya saya itu memulai memasukkan biji kopi itu pada suhu 150 derajat Celcius di mesin roasting saya. Karena pada setiap mesin roasting pun itu berbeda. Seperti mesin kopi kapasitas 5 kilo itu pun beda. Nanti kita memasukkan pada suhu berapa. Nah, karena suhu mesin roasting sudah mencapai 150 derajat Celcius, nah kita akan memasukkan kopi dalam corong mesin roasting. Biasanya tahap penyampaian kopi itu idealnya 8 sampai 12 menit. Tidak boleh kurang dari 8 menit, juga tidak boleh lebih dari 12 menit. Karena kalau lebih dari 12 menit biasanya kopi itu bau asap. Biasanya proses drying itu terjadi 1 sampai 3-4 menit. Tadi kan kita memulai roasting dari 150 derajat. Nah, suhu itu ketika kita memasukkan kopi, maka suhu gram itu akan turun. Itu 40 ke 130. Nanti ketika tahap yellowing, suhu juga akan naik lagi. Kita sekarang sudah berada pada fase yellowing. Nah, pada proses yellowing biasanya kulit ari yang tipis ini akan mulai terkelupas. Makanya kita nyalakan siklon untuk memisahkan kulit ari dan biji kopi. Ada 2 fase dalam biji kopi. Biji kopi yang pertama menyerap panas, nanti kemudian biji kopi itu sudah tidak menyerap panas atau mengeluarkan panasnya sendiri. Sudah sebentar lagi memasuki proses extract atau letupan pertama. Sebenarnya extract pada tahap extract ini biji kopi sudah bisa siap untuk diseduh. Pada fase extract biji kopi yang meletup itu semuanya berkembang. Nah, ini sudah mulai agak kecoklatan, jadi perbedaan kopi Robusta dan kopi Arabica ketika matang itu juga akan terlihat. Kalau Robusta itu hitam semua, tidak ada itu. Kalau kopi Arabica di tengahnya ada kulit ari. Nah, oke, sekian dari saya. Semoga tipsnya itu bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Sampai jumpa di